Bagaimana pandangan dari Serikat Pekerja mengenai new normal itu? Kita ingin menyampaikan 5 fakta sekaligus ingin mengkonfirmasi bahwa kebijakan new normal sebenarnya tidak terlalu tepat gitu. Hidup buruh, teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pandangan atau sikap dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengenai kebijakan new normal yang beberapa hari yang lalu dirilis. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah kembali normal? Ya, kita berharap memang pandemi ini segera pulih begitu. Situasi di mana kesulitan yang hari-hari ini kita hadapi bisa cepat segera diselesaikan. Namun kemudian terkait dengan kebijakan new normal yang beberapa waktu yang lalu dirilis oleh pemerintah, ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Setidaknya kami ingin menegaskan satu hal, bahwa kebijakan new normal ini membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena beberapa waktu sebelumnya pemerintah cukup gencar begitu menyampaikan kepada kita, kepada masyarakat agar tetap di rumah, agar tidak usah keluar rumah, sehingga mengurangi mereka yang terkena atau terpapar dari corona. Tetapi dengan kebijakan new normal ini seolah-olah masyarakat kembali dianjurkan untuk keluar dari rumah. Bahkan kita mendengar kabar mereka yang berusia 45 tahun ke bawah untuk dianjurkan kembali bekerja. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dari awal saja new normal ini diberlakukan? Kalau misalnya dari awal kita bisa berandai-andai bahwa kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas seperti biasa, atau mereka yang berdagang kaki lima tidak harus kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tapi oke lah, itu sudah terjadi. Dan bagaimana pandangan dari Serikat Pekerja mengenai new normal itu? Kita ingin menyampaikan 5 fakta sekaligus ingin mengkonfirmasi bahwa kebijakan new normal sebenarnya tidak terlalu tepat gitu. Fakta yang pertama adalah sampai saat ini masih banyak masyarakat yang terpapar COVID-19. Artinya peningkatan dari jumlah mereka yang positif itu masih sangat tinggi. Kita bisa bayangkan kalau dalam situasi yang seperti ini kemudian masyarakat beraktivitas kembali, maka mereka yang terpapar atau yang positif akan semakin besar. Fakta yang kedua, banyak di perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan buruhnya, akhirnya si buruh itu positif COVID-19. Kita bisa melihat di beberapa perusahaan, misalnya sebut saja di perusahaan Denso, di perusahaan Yamaha Musik, atau di Sampurna. Mereka puluhan orang itu kemudian terpapar corona. Bahkan ada yang meninggal dunia akibat corona. Itu artinya di masa pandemi ini, buruh-buruh yang dipaksa untuk terus bekerja, itu berkorban nyawa, bertaruh nyawa untuk dia tetap bisa menggerakkan roda perekonomian. Fakta yang ketiga, permasalahan di dunia industri adalah terkait dengan menipisnya bahan baku. Kita melihat di industri tekstil misalnya, impor kapas sulit. Di industri otomotif dan elektronik, impor suku cadang sulit. Atau bahkan tidak hanya soal impor, tapi juga penjualan sedang menurun. Kalaupun kemudian ada produksi, tapi kemudian dia tidak bisa melakukan ekspor, kemudian tidak pasar juga sedang stagnan begitu, tentu saja perusahaan juga akan mengurangi produksinya. Fakta yang ketiga adalah terkait dengan PHK. PHK yang banyak terjadi, orang-orang yang banyak kehilangan pekerjaan, yang mereka butuhkan adalah solusi. Apa kebijakan dari pemerintah? Apa upaya dari pemerintah untuk memastikan agar mereka yang telah kehilangan pekerjaan itu bisa mendapatkan pekerjaan kembali? Atau bagaimana mereka tetap bisa bertahan, survive di masa di mana dia tidak mendapatkan penghasilan? Nah, fakta yang kelima itu adalah terkait dengan sampai saat ini pun masih banyak buruh yang tetap bekerja. Masih banyak karyawan yang tetap datang ke pabriknya. Masih banyak mereka yang tetap keluar dari rumah untuk beraktivitas. Bahkan di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai PSBB.
Nah, itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya pembatasan yang saat ini dilakukan juga tidak sepenuhnya efektif. Sehingga dengan kata lain, new normal juga tidak perlu diberlakukan kepada mereka, karena selama ini mereka juga beraktivitas secara normal. Nah, oleh karena itu berdasarkan dari 5 fakta tersebut, KSPI memandang tidak efektif kalau kemudian kita menjadikan kebijakan new normal ini sebagai solusi untuk mengatasi pandemi ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ada beberapa saran yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah. Yang pertama adalah physical distancing atau pembatasan itu tetap diterapkan. Bahkan kalau memang itu adalah cara yang efektif begitu untuk melakukan pencegahan dari COVID-19, maka itu menjadi prioritas utama yang harus terus dijalankan. Karena jangan sampai upaya yang telah kita lakukan selama hampir 2 bulan ini menjadi sia-sia kalau kemudian pembatasan itu mulai dilonggarkan kembali. Nah, ini menjadi catatan penting begitu. Yang kedua, tentu saja kita meminta agar para pekerja yang bekerja di perusahaan itu diliburkan secara bergilir untuk memastikan agar tidak terjadi penumpukan begitu. Karena dengan diliburkan secara bergilir, maka otomatis mereka yang bekerja akan berkurang begitu. Jumlah orang yang keluar rumah berkurang, jumlah mereka yang ada di perusahaan berkurang, sehingga akan mengurangi terjadinya penularan. Nah, kita juga tidak sependapat kalau kemudian antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan itu diabaikan. Jangan sampai ada kesan bahwa daripada mati kelaparan, lebih baik mati karena corona. Ini juga tentu pernyataan yang tidak tepat. Karena bagaimanapun, mati dengan cara apapun harus dihindari. Karena dua-duanya bisa dicegah. Baik soal ekonomi, baik soal kesehatan. Sehingga tidak bisa memilih salah satu dengan mengabaikan yang lain. Saya kira itu teman-teman yang ingin kami sampaikan. Semoga situasi ini kembali normal, benar-benar normal begitu, bukan normal yang dipaksakan. Dan kemudian kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kawan-kawan kita yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja. Dan tentu saja kita menghendaki, kita berharap agar kita bisa terus survive, saling merekatkan dan bergandengan tangan secara erat untuk melewati masa-masa sulit ini. Salam solidaritas.